berbuat dosa, di sana ada dua kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah untuk bertaubat. Bagaimana cara bertaubat? Tinggalkan dosa itu, kemudian merasa menyesal dan berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan kesalahan yang sama. 3 syarat taubat. Setelah itu, sembunyikan. Jangan pernah ceritakan ke siapapun, meskipun dia orang yang paling dekat, besti, sahabat terbaik, ke istri, kepada suami, kepada siapapun. Sembunyikan, jangan ceritakan kepada siapapun aib kita, kesalahan, dosa yang pernah kita lakukan. Tutup mulut, jangan ceritakan. Itu rahasia antara kita dengan Allah. Kalau seandainya seseorang setelah dia melakukan dosa, kemudian dia memamerkannya, maka Allah sampaikan, maka Nabi SAW menyampaikan bahawa akan diampuni bagi seorang hamba selagi dia tidak memamerkannya. Kalau sudah kita ceritakan, maka kita sudah kehilangan kesempatan untuk Allah tutup dosa tersebut agar makhluk lain, manusia lain tidak tahu pada hari kiamat. Kemudian di antara amalan yang bisa kita usahakan agar Allah tutup aib kita, jangan sampai orang lain tahu. Nabi SAW menjelaskan, man satara ala muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Juga hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Kita selama berkawan, selama berumah tangga, selama kita mengenal seseorang, yang namanya manusia pasti ada salahnya. Semakin lama kita berteman dengan seseorang, pasti semakin banyak nampak kesalahannya. Tapi kalau seandainya nampak kesalahan dari teman kita tersebut, itu kita ingat ujian dari Allah Ta'ala. Maukah kita bantu dia simpan rahasianya, ataukah kita akan ceritakan rahasia tersebut kepada orang lain? Kita gibahi orang tersebut di belakangnya, kita gibahi, kita ceritakan keburukan-keburukannya. Nabi sampaikan, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka pahalanya di hari akhirat Allah tutup aibnya di hari akhirat. Lanjutan hadisnya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Akan Allah bantu tutupi aib kita selama kita membantu orang lain. Kita tutup juga aibnya, tidak pernah kita ceritakan, tidak pernah kita gibahi di belakangnya. Kemudian ada orang-orang yang memang akan Allah expose di depan umum. Lanjutan hadis yang pertama kita bacakan, wa ammal kafir awil munafiq. Adapun orang kafir ataupun orang munafik. Karena kan orang munafik adalah orang-orang yang mereka pura-pura masuk Islam. Kalau kita lihat, ya kita tidak tahu isi hati orang. Selama di dunia kita pikir dia seorang muslim, ternyata di hatinya dia tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Al-Quran, dia meragukan kebenaran Rasulullah dan lain sebagainya. Ya walaupun dia tunjukkan dia salat dan semacamnya, orang seperti ini munafik. Maka pada hari kiamat akan Allah expose. Allah sampaikan, Nabi sampaikan, fayunada ala ru'usil ashhad, maka mereka akan dipanggil oleh Allah, disaksikan oleh semua makhluk, diberikan pengumuman, fulan bin fulan, dipanggil dan diekspos kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, na'udzubillah. Nama berikutnya daripada hari kiamat, nama ketiga dari kategori bagaimana cara Allah menyidang kita di hari kiamat. Nama ketiga adalah Yaumus Su'al, yang berarti hari pertanyaan. Hari Allah akan menginterogasi kita, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, membuat kita harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah Allah berikan di dunia. Apa yang akan Allah pertanyakan? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti kalian akan ditanyakan pada hari kiamat tentang nikmat yang pernah Allah berikan kepada kalian.
ketika Allah memberikan sesuatu, maka di sesuatu yang Allah berikan tersebut ada pertanggungjawabannya, ada taklifnya. Allah jelaskan bagaimana tata cara pemakaiannya. Ketika Allah memberikan mata, Allah sampaikan cara menggunakannya untuk melihat hal-hal yang baik, tidak melihat aurat perempuan dan lain-lain. Ketika Allah memberikan kemampuan untuk berdiri, diwajibkan salat sambil berdiri. Tapi ketika Allah cabut kemampuan, idza akhadzal wahibu ma wahab akhadha ma wajab. Ketika Allah mengambil kemampuan seseorang, maka kewajiban seseorang dalam yang berhubungan dengan kemampuan tersebut juga Allah tarik. Orang yang tidak mampu berdiri, tidak wajib berdiri, salat sambil duduk, duduk pun tidak mampu, ya sudah berbaring, berbaring pun tidak mampu, tapi masih punya kesadaran, ya dengan kesadarannya. Tapi ketika Allah cabut kesadarannya, Allah cabut akalnya menjadi gila, misal na'udzubillah, maka tidak ada kewajiban lagi. Karena orang gila tidak punya kemampuan untuk memproses, memahami perintah Allah, memahami sunnah Rasulullah. Tidak ada kemampuan untuk berfikir. Allah cabut. Kemudian, begitu juga orang yang tidak mampu berpuasa karena sakit atau karena sangat tua. Kalaupun dia tidak berpuasa, boleh berbuka, tidak berdosa. Kenapa? Kemampuannya untuk berpuasa sudah Allah cabut. Tapi ketika ada Allah berikan kemampuan, dia mampu dan tidak berpuasa, maka saat itulah ketika Allah berikan nikmat tidak dia syukuri. Cara mensyukuri nikmat adalah menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Disinilah akan diminta pertanggungjawaban, disinilah dihukumi sebagai dosa, disinilah akibatnya itu di hari akhirat adalah azab jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah sampaikan kepada orang-orang yang tidak menggunakan nikmat Allah pada tempatnya. Allah sampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan kami ciptakan untuk neraka Jahannam itu banyak sekali makhluk daripada golongan jin dan manusia. Mereka masuk ke dalam Jahannam, dihukum di sana karena apa? Lahum qulub, Allah berikan mereka hati, Allah berikan mereka akal, sehingga dengan akal mereka bisa berfikir, bisa memahami perintah dan larangan Allah, bisa memahami resiko meninggalkan perintah Allah, resikonya apa di akhirat, melaksanakan perintah Allah, manfaatnya apa di akhirat. Allah berikan akal sehingga bisa memahami perintah, juga konsekuensinya, akan tetapi tidak digunakan akal ini untuk berfikir. Allah berikan kepadanya mata, tidak digunakan mata sesuai dengan arahan Allah. Allah berikan telinga, tidak digunakan telinga sebagaimana yang Allah perintahkan. Maka orang-orang seperti itu, ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan, bahkan balhum adall, lebih sesat lagi. Kenapa? Karena kalau hewan itu kan tidak bisa berfikir. Kalau saya kerjakan ini, apa akibatnya? Kalau saya tinggalkan ini, apa resikonya? Sedangkan manusia, dia bisa berfikir, tahu resikonya, tapi tetap menjalankan, tetap melakukan. Maka Allah sampaikan, ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Mereka lupa bahwa Allah melihat, Allah mencatat semua yang akan mereka, semua yang sudah mereka lakukan, dan akan Allah balas satu persatu sesuai dengan perbuatan mereka di dunia. Apa saja yang akan menjadi pertanyaan Allah kepada kita nanti di hari kiamat? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai selesai ditanyai 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya. Umurnya itu digunakan untuk apa?
ketika Allah berikan waktu, waktunya digunakan untuk taat atau waktunya lebih banyak untuk yang bukan taat, mempertanggungjawabkan waktu hidup kita di dunia. Kemudian yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmu yang sudah Allah amanahkan kepada dia. Dari pengetahuan tersebut, apa yang sudah diamalkan? Dari semua hal yang sudah kita tahu, berapa banyak yang sudah kita praktekkan? Itu juga akan menjadi pertanggungjawaban kita di hari akhirat. Kemudian yang ketiga, wa an malihi, mempertanggungjawabkan harta kita. Pertanyaannya, min aina iktasabah, dia dapat dari mana? Apakah dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram? Wa fima anfaqah, kemudian setelah dia dapat, dia habiskan untuk apa? Apakah untuk membeli hal-hal yang halal ataukah membeli hal-hal yang haram? Dan pertanyaan yang keempat, wa an jismihi, Allah tanyakan tentang tubuhnya. Fima ablah, sudah dipakai untuk apa selama di dunia? Berapa banyak maksiat yang sudah kita lakukan dengan tubuh yang sudah Allah berikan? Berapa banyak ketaatan yang sudah kita lakukan dengan tubuh yang Allah berikan? Ketika Allah memberikan kesehatan, hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan hidup. Dari sejak kita bangun tidur sampai sekarang, mana yang lebih banyak? Apakah perbuatan taat atau yang bukan taat? Kita ingat, semua yang kita lakukan akan perlu kita pertanggungjawabkan di hari akhirat. Dan semua itu, setiap detailnya akan Allah catat, akan Allah hitung. Maka Allah sebut nama hari kiamat dengan nama yang kelima, yaitu Yaumul Hisab. Sering kita dengar kata hisab. Apa arti hisab? Hisab itu artinya hitung. Maka hari perhitungan ataupun hari penilaian semua yang pernah kita lakukan pada hari kiamat. Saat itu kita bisa melihat poinnya, berapa banyak maksiat yang pernah kita lakukan, berapa banyak taat yang pernah kita lakukan, berapa banyak perbuatan sia-sia, berapa banyak perbuatan yang bermanfaat yang pernah kita lakukan. Dan proses perhitungan ini, proses hisab ini juga tergantung amal. Ada 3 level ataupun ada 3 tabaqat manusia ketika amalnya itu dihitung. Yang pertama adalah level yang paling tinggi, orang-orang yang mereka yadkhulunal jannah bighairi hisab, yang mereka bisa masuk surga tanpa perlu dihitung amalnya. Jadi kalau kita istilahkan, kalau anak-anak mau masuk ke SMA ataupun ke kuliah, mereka harus melalui tes. Kalau lulus tes, barulah bisa masuk. Ada orang-orang yang mereka punya prestasi luar biasa, pernah juara MTQ, pernah juara PON, pernah juara Olimpiade dan macam-macam, ya, sehingga bisa masuk ke sekolah tersebut tanpa melalui tes. Masuknya lewat jalur prestasi, tanpa perlu dites, daftar saja masuk, silahkan, Anda aman. Yadkhulunal jannah bighairi hisab, orang yang bisa masuk surga tanpa perlu diuji lagi, tanpa perlu dilihat nilainya lagi, Anda masuk lewat jalur prestasi. Apa yang mereka amalkan, apa yang harus kita amalkan sehingga bisa mendaftar ke dalam kelompok yang pertama ini? Kata Nabi SAW, yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisab. Akan ada 70.000 orang dari umatku yang mereka bisa masuk surga tanpa perlu dihitung amalannya. Itu sudah terjamin surga, nggak perlu dihitung lagi. Siapa mereka? Para sahabat penasaran, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Nabi menjawab, humul ladzina la yaktawuna wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah, mungkin kita bacakan akhir hadisnya dulu, karena poin hadis ini ada di akhir. Nabi sebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang ketika hidupnya
dia yakin sepenuhnya kepada Allah dalam kesehariannya, tawakalnya, imannya murni kepada Allah, tawakalnya murni kepada Allah, memang hidup dengan merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, semua bisa kalau Allah yang izinkan. Jadi bertawakal full kepada Allah Ta'ala. Sehingga mereka la yaktawun, di awal hadisnya, orang-orang yang tidak melakukan kai. Yaktawun itu pengobatan tradisional Arab di zaman dahulu. Ketika ada orang sakit, kemudian ditempelkan besi panas di tempat sakitnya. Poinnya di sini bukan di pengobatannya ini, tapi kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, orang-orang yang ketika mereka sakit, yang mereka ingat bukan Allah. Ketika mereka sakit, tidak bertambah zikirnya kepada Allah, enggak bertambah ingatnya kepada Allah, enggak bertambah tawakalnya kepada Allah. Seharusnya ketika sangat lemah, saat itulah ya Allah, lebih dekat kepada Allah. Tapi ada orang-orang yang ketika mereka sakit, pada saat itu mereka jauh dari Allah. Mereka hanya teringat kepada obat, tidak teringat sama sekali kepada Allah. Tawakalnya full kepada obat, bukan kepada Allah. Tapi mukmin bagaimana? Tawakalnya full kepada Allah, ketika sakit bertambah kedekatannya dengan Allah, dan berobat dua-dua. Berobat plus bertambah ibadahnya, bertambah zikirnya ketika sakit. Kemudian wala yastarqun, tidak meminta diruqyah. Ruqyah di sini bukan ruqyah yang dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, karena ruqyah dengan membaca memang murni ayat Al-Quran yang dibaca, doa-doa yang diajarkan dalam hadis Nabi itu dibolehkan. Tapi maksud daripada hadis ini, kata para ulama ketika menjelaskannya, maksudnya adalah ruqyah yang dia berupa mantra-mantra. Jadi sebenarnya dia dukun, kemudian ketika sakit dia pergi ke dukun. Jadi tidak berdukun juga tidak pergi ke dukun ya, ketika mereka sakit. Nah, ini maksudnya. Kemudian wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur. Di antara pemahaman orang Arab jahiliyah adalah mereka meyakini adanya tanda-tanda kesialan ataupun tanda-tanda keberuntungan. Misal kalau ada burung terbang ketika mereka bersafar, terbangnya dari kanan ke kiri, oh ini tanda akan ada bencana, akan ada kesialan. Kalau burungnya terbang dari kiri ke kanan, oh ini tanda keberuntungan. Jadi orang-orang jahiliyah meyakini mitos-mitos seperti ini. Ya, begitu juga kalau di tempat kita, misal kalau sendal putus berarti tanda ada bencana. Kalau jalan ada kucing hitam lewat, maka tanda sial, tanda macam-macam itu. Pertanda-pertanda yang mitos-mitos seperti itu haram untuk dipercayai. Maka la yatatayyarun, mereka orang yang tidak percaya kepada tanda-tanda kesialan. Enggak ada yang namanya hari keberuntungan, hari sial, kemudian angka keberuntungan, angka sial. Juga nanti enggak percaya sama yang namanya zodiak. Kalau kamu lahir di bulan ini, tanggal ini, maka kamu nanti akan sukses kalau berbisnis ini. Kalau kamu lahir di tanggal sekian, hari sekian, maka kamu dijodohkan dengan orang yang seperti ini. Di mitos-mitos yang seperti itu haram untuk dipercayai. Nabi sampaikan wala yatatayyarun, yang tidak percaya kepada mitos-mitos seperti itu, maka dia termasuk orang-orang yang punya peluang untuk masuk surga bighairi hisab. Jadi tawakalnya murni kepada Allah, semua yang terjadi adalah takdirnya Allah, semua sudah Allah tentukan. Ya, seperti itu. Ada seorang sahabat yang setelah Nabi ucapkan ini, beliau sangat cepat tanggap, namanya Uqashah. Beliau berkata, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah, tolong berdoa kepada Allah agar Allah jadikan aku termasuk salah satu dari 70.000 itu. Kata Nabi, anta minhum, kamu termasuk. Dia sudah didoakan oleh Nabi. Satu orang sudah dijamin masuk surga tanpa perlu dihisab. Namanya Uqashah. Setelah melihat ini, ada sahabat lain yang minta lagi, wahai Rasulullah, doakan aku juga. Kata Nabi, sabaqaka biha Uqashah. Kamu sudah keduluan oleh Uqashah, sudah duluan dia. Maaf. Kenapa Nabi tidak mau mendoakan sahabat yang kedua ini? Takutnya ketika ada orang yang kedua, nanti akan ada yang ketiga,
Akan ada yang seterusnya, sudah satu kampung, sudah satu kota, semua minta doa. Takutnya nanti kalau semua orang sudah dijamin surga, akan ada yang beranggapan seperti ini. Kalau begitu ngapain ibadah? Kan saya sudah dijamin surga. Salat nggak salat, udah ada jaminan dari Rasulullah. Takutnya seperti itu, melemahkan semangat sahabat untuk beribadah. Maka Nabi cukupkan dengan orang pertama saja, Ukasyah. Setelah itu tidak.